Siapa yang diperbudak oleh dunia? Orang yang meninggalkan akhirat. Salat enggak keburu, ngaji komo, asal nyeli, asal ngaji ngomongnya nyeri cangkeng. Tuh. Kunaon cenah Pak teu ngaji? Nyeri cangkeng. Aya nu kieu bae, Pak kenapa enggak ngaji? Bisul. Ai keur cager ge buya telok ngaji atau kamu gering aya jeung alasan. Subscribe Abah channel. Sekarang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa adama biyadi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin, hadirin jamaah pengajian mushola at-tahiriyah serta masjid mushola majlis taklim yang ada di Kelurahan Angke dan sekitarnya, khususnya pengurus mushola Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, muratibil acara dan juga para sesepuh, terutama kesepuhan kita Bapak Cep Wahyu dan juga Bapak RT 01 RW 03 Bapak Haji Adat sekaligus Ketua Rismam beserta jajaran, dan seluruh hadirin yang hadir yang kesemuanya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas umur yang diberikan kepada kita sampai kita saat ini alhamdulillah sudah memasuki bulan haram, salah satu di antara 4, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Maka alhamdulillah bulan Rajab ini bulan yang terpisah, yang terpencil di antara 3 bulan haram yang lain. Kalau yang 3 itu berurutan. Dzul Qa'dah biasa dipanggil disebut Silih Syawal. Kemudian Dzul Hijjah biasa disebut bulan haji. Kemudian Muharram biasa disebut Silih Haji. Sebab kita biasa menyebutkan nama bulan Hijriyah suka pakai silih-silihan. Sawal silih sawal, haji silih haji, mulud silih mulud, Rajab silih rojab. Ya. Jadi nggak ada silihnya Rajab mah. Jadi bulan Rajab itu biasa manggilnya bulan Rejab. Ya. Kalau bulan Sya'ban biasa bulan Roah, gitu ya. Mantak lamun nanya kakolot
Kiai kumaha ieu urang neuk barang jieun hayang nyieun imah supaya geura anggeus, supaya berkah, supaya cepet. Maka jawabanna poe Rebo bulan Rewah. Ngajual kebo, ngajual sawah. Karak mah anggeus eta. Gitu. Tah cenah cek Kiai nu bagus mah kalau mau bangun rumah mulainya hari Rabu bulan Rewah. Ngajual kebo, ngajual sawah. Itu. Mantep tak. Jadi alhamdulillah memasuki bulan Rajab ini kita mendapat undangan khusus, tiket eksekutif, dan yang mengundang kita langsung Allah di dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Buru-buru kata Allah, cepat-cepat, gagancangan, geura-geura, silahkan ditafsirkan. Ila magfiratim mir rabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu. Artinya buru-burulah kamu masuk ke dalam pintu gerbang rahmat dan magfirah Allah Subhanahu. Berarti Allah mengundang kita supaya masuk ke dalam gerbang magfirah lantaran sudah dibuka lebar daripada magfirah Allah. Kapan saja, di mana saja, silahkan, tidak perlu mengetuk pintu. Kenapa? Karena pintu gerbang sudah dibuka lebar. Ketika orang diundang, lalu dia tertarik, pasti dia akan ikut undangan, datang terhadap undangan. Tapi sebaliknya, dia tidak butuh, dia tidak tertarik, dia juga tidak ada minat, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang akan dijanjikan dan diberikan oleh Allah Subhanahu. Ketika kita sudah masuk ke dalam pintu magfirah, lalu bagaimana ulama mentafsirkan? Kata ulama, ae wabadiru ila taat, ae wabadiru ila a'malis sholihah, ila taubat, ae wabadiru ila faraid. Tuh banyak tafsirnya. Ya, makanya Ikrimah menafsirkan di berbagai tafsir, di antaranya buru-burulah kalian mengerjakan amal-amal satu. Buru-burulah kalian ilal faraid, mengerjakan seluruh perkara yang diwajibkan, yang dipardukan oleh Allah Subhanahu. Nah, ini bagian wasari. Buru-burulah kalian untuk bertaubat. Tuh. Buru-burulah kalian ilal Islam, untuk menyempurnakan daripada syariat agama Islam. Jadi banyak sekali tafsirnya. Maka yang pasti di sini adalah Allah memberikan perintah kepada kita untuk segera menuju wasilah yang dapat menurunkan rahmat dan magfirah Allah Subhanahu. Lalu apa imbalannya? Itu kan yang akan kita pertanyakan. Allah memberikan undangan dan Allah berjanji akan memberikan sesuatu kalau kita tertarik dan masuk di dalamnya. Saya akan contohkan. Pak Encep Wahyu ngajak dulur urang kulon. Ayo cenah ceng, urang ka Jakarta gawe jeung aing. Dulur Pak Encep pasti nanya, gawe naon Pak? Atuh geus cenah ayo gawe be. Laju barang sibejakeun, geus tenang ke koeng diasupkeun ka sepe Gurawil. Pertanyaan lagi, sabaraha gajihna? Kebiasaan orang kulon. Orang kulon lamun diajak digawe, pertama gawena dina naon, anu kadua gajihna sabaraha? Beda jeung urang Jawa. Orang Jawa kalau diajak, udah diajak aja, udah hatur nuhun, nggak pernah nanya kerja apa, nggak pernah nanya gaji berapa. Betul? Orang kulon mah gajian teu gajian balik bae.
Pokokna mah teu mikiran komo aya nu gratis mobil mah balik bae. Komo Cikande mah balik. Tah. Makana disebut nage jubur deet. Tapi ulah gandeng-gandeng aya orang Cikande di dia. Itu saya sering nanya ke tokoh-tokoh orang Cikande, bah ari disebut jubur deet naon, ternyata jawabannya beda-beda. Ada yang ngomong begini, katanya disebut jubur deet, cengeng, bisul saeutik balik, muriang saeutik balik, rieut hulu saeutik merantau balik. Nu betah, teh disebutnya jubur deet. Masya Allah. Seperti itu, ya. Jadi kita apa ini? Kalau sudah tahu, oh kamu akan diajak kerja, kerjaannya begini, gajinya begini. Nah ini juga sama. Allah mengajak kita, mengundang kita untuk mengerjakan daripada taubat, amal soleh. Lalu apa upahnya? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, hadiahnya, upahnya adalah jannatin, surga. Maka kata Allah, setelah kamu masuk ke dalam magfirah Allah, maka raihlah surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, diampar jadi 14. Saking luasnya itu surga Allah, dalam bahasa Inggris disebut ablag-ablagan. Bener gak? Iyalah, kita kan main ke rumah temen, gede rumahnya, pasti ngomong, "Boy, rumah kamu ablag-ablagan." Saking luasnya itu luar biasa. Untuk siapakah itu surga yang begitu ablag-ablagan? U'iddat lil muttaqin, sengaja Allah siapkan untuk muttaqin, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Maka surga tidak ada, yaitu dikhususkan. Enggak ada bahwa surga tempatnya kiai, enggak ada. Surga tempat ustadz, enggak. Iya, pejabat, enggak ada. Tapi surga itu lil muttaqin. Artinya siapapun dia, apapun profesinya, negara manapun, bangsa manapun, suku manapun, mau dia panjang, mau dia pendek, mau tinggi, mau pendek, mau hidung mancung, mau pesek, yang penting muttaqin, berhak dia mendapatkan surga Allah Subhanahu. Kenapa saya bahas ini? Supaya manusia memahami, oh ternyata surga teh lain jeung kiai, lain jeung habib, lain jeung abuya, lain jeung ustad, lain jeung nu sugih, lain jeung nu berpangkat, lain. Tapi siapapun kalau muttaqin, di hatinya ada takwa, insya Allah dia berhak mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, jadi nggak usah kita berkecil hati. Urang ieu lain sasaha, tapi urang najan lain sasaha, urang ieu hamba Allah. Karena Allah sudah menciptakan kita. Bersyukur kita yang tadinya tidak ada jadi ada. Alhamdulillah. Tapi setelah ada, kita akan ada tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita ke akhirat. Tapi diperintahkan dulu selama belum sampai ke akhirat, cari bekal kita. Karena untuk menuju akhirat adalah perjalanan yang amat sangat panjang. Jelas membutuhkan perbekalan yang sangat banyak. Ulah-ulah balik ke akhirat. Balik ke Cikande ge kudu mawa tuh Cikande di bae urusannya. Benar. Lamun orang balik teu mawa bekal bisa sengsara di jalan. Begitulah pulang ke akhirat tidak membawa bekal, sengsara di perjalanan. Perjalanannya di mana? Di alam kubur. Kita akan ditahan. Kenapa? Karena paspor enggak punya, KTP enggak punya, akte enggak punya, alamat enggak Wah, ini ilegal dia. Wah, tuh itu perumpamaan. Di dunia aja kita ditanyakan.
Mana tanda-tandanya? Mana kamu mau menyeberang ke sana, tapi kamu enggak punya paspor, enggak bisa kita naik pesawat. Begitulah orang di alam kubur dipersulit dengan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana di bandara. Maka kalau sulit di alam kubur, akan lebih sulit menuju alam-alam berikutnya. Tapi sebaliknya, kalau kita mudah di alam kubur, akan lebih mudah menuju alam berikutnya. Insya itu yang disampaikan oleh Nabi di dalam sabdanya, ya. Nah, maka oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita melihat bahwasanya bulan Rajab ini bagian daripada bulan haram, lantaran di bulan ini dibedakan, dimuliakan, bahkan pahalanya pun dilipat gandakan, bahkan nanti Syaban lebih besar lagi, bahkan Ramadan lebih besar lagi. Makanya doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Jadi kita berdoa agar berkah di bulan Rajab dan Syaban, Allah sampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Ya, baik hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita membuka nasihat-nasihat buat kita, karena sesuai dengan kitabnya Nasoihul Ibad halaman 234. Ya, kita buka 234 ya. 234 dari atas. Oh ya. Oh, udah makalah keempat ya. Oh, itu. Lewatin aja enggak apa-apa lah. Ya. Kita buka halaman 235 makalah keempat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihan ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhaku wa ajibtu liman arafad dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha wa ajibtu liman arafa annal umuro bi aqdarin wa huwa yagtamu lil fauti wa ajibtu liman arafal hisaba wa huwa yazma'u malan wa ajibtu liman arafan naro wa huwa yudhnibu wa ajibtu liman arafal jannata yaqinan wa huwa yastarihu bidunya wa ajibtu liman arafas syaitona aduan fa'ata'ahu. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, di makalah yang keempat di mana akan menafsirkan firman Allah dalam ayat
Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholiha. Dan di bawah rumah itu ada harta simpanan berupa papan daripada emas milik-milik orang anak yatim. Jadi menafsirkan nanti yang tadi dibahas adalah pembahasan dari ayat tadi, bahwasanya di bawah rumah itu ada harta simpanan berupa papan daripada emas milik 2 orang anak yatim. Dan keadaan bapaknya yang bernama Kasih adalah seorang yang soleh. Usman mengatakan bahwa pada papan emas tersebut terdapat 7 buah kalimat. Masya Allah. Jadi milik 2 orang anak yatim yang bapaknya adalah namanya Kasih, orang termasuk golongan soleh, dan ada tulisan di dalam papan emas tersebut sebanyak yaitu 7 kalimat. Kalimat yang pertama di dalam papan tadi, ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhaku. Itu tulisannya. Aku merasa heran kepada orang yang tahu akan kematian, tapi dia banyak tertawa. Maksudnya orang tersebut tahu bahwa kematian yakin akan datang, tapi sebaliknya tidak mempersiapkan perbekalan untuk kematian. Itu maksudnya. Jadi bahasa tertawa ini harus dipahami. Bukan tertawa mulut, tapi maksudnya tertawa ini kok menganggap enteng gitu loh. Biasanya orang kalau ditertawakan berarti kan dihinakan. Ya. Jadi intinya aneh, ada orang yang yakin terhadap kematian tapi dia tidak mau mempersiapkan perbekal. Ini yang aneh. Cak urang teh mah geus nyaho dia ieu kareta lempangna jam 1 kok di dieu keneh. Kuduna mah jam 1 geus aya di ditu lantaran kuari geus jam 12:30. Artinya jangan sampai tiket mubazir, kamu datang pesawatnya udah pergi. Ketinggalan, begitu, ya. Nah, yang kedua, yang tertulis di dalam papan anak yatim tadi, wa ajibtu liman arafa dunya paniatan wa huwa yarghabu fiha. Aku heran terhadap orang yang mengetahui bahwa keadaan dunia itu rusak, tapi dia mencintainya. Kita akan bahas hubud dunya. Karena di sini judulnya hubud dunya. Artinya begini, Pak. Bukan berarti orang yang disebut mencintai dunia orang yang kaya raya, bukan. Itu mah anugerah, apalagi dia melaksanakan ibadah. Yang disebut hubud dunya adalah orang kere, miskin, balangsak. Naon di bahasana? Tapi dia tidak mengerjakan akhirat. Ini disebut hubudun. Maka dalilnya wa kadzalika balangsak pi dunya wa balangsak di akhirat. Itu. Atuh kumaha coba? Salat henteu, ngaji henteu, ibadah henteu, sugih henteu. Ari ieu maka pan sugih tapi ibadah, itu anugerah namanya. Maka yang disebut mencintai dunia adalah melupakan akhirat. Harus dipahami. Kan aneh sekarang banyak orang gagal paham. Tuh si anu mah cenah hubud dunia, rumahnya di rumah susun. Eta anu di rumah susun ke disangkana hubud dunia. Komo nu di lantai 16 mah. Beuh cenah eta mah hubud dunia, apartemen. Wah, mobilnya juga mewah, sawahnya juga itu salah. Itu mah anugerah. Kalau orang ahli ibadah dikasih kekayaan, dipakai di jalan Allah, maka itu namanya anugerah. Berarti orang dengan harta bisa ke surga, orang dengan harta bisa ke neraka.
tergantung dia membelanjakannya. Kalau dia dikuasai dunia sehingga lupa akan akhirat, celaka. Tapi kalau dia menguasai dunia, dia tetap akan bahagia. Kenapa? Karena dia tidak pernah diperbudak oleh dunia. Siapa yang diperbudak oleh dunia? Orang yang meninggalkan akhirat. Sholat nggak keburu, ngaji komo, asal nyeli, asal ngaji, ngomongnya nyeri cangkeng. Oh. Kunaon cenah Pak teu ngaji, nyeri cangkeng. Aya nu kieu bae, Pak kenapa enggak ngaji? Bisul. Ai keur cager ge buya telok ngaji atau komo gering aya jeung alasan. Aya deui pan hujan, kunaon teu ngaji? Hujan. Lah ngomong nama cenah walaupun gempa ge ngaji bae, karena hujan ge eureun urang aja. Itu. Masya Allah. Jadi ini makna daripada dunia ini heran, ongkoh rusak tapi malah saking mencintainya lupa kepada yang lain. Artinya melupakan akhir. Emang gak boleh? Atau boleh? Kalau gak percaya tanya Roma Irama. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya, sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau mati juga. Anak buah dulu. Habib, halo. Nah, kalau puyeng ngopi. Wah, mantap. Aduh, mantap. Ya. Jadi boleh-boleh saja ya untuk urusan dunia. Tapi ada tapinya, jangan pernah meninggalkan dan melupakan akhir. Itu saja. Karena kata Nabi juga i'malu dunya ka'annaka ta'isu abadan. Silakan kamu cari dunia seolah-olah akan hidup selamanya. Wa malil akhiratika ka'annaka tamutu godan. Jangan lupa kerjakanlah akhiratmu seolah-olah akan mati Apa artinya? Di garis bawahi supaya seimbang, supaya seperti motor. Motor ada berapa rodanya? 2. Bagaimana supaya tidak jatuh dengan roda 2? Maka jawabannya harus Walaupun ngebut, miring, tetap seimbang, insya Allah tidak akan jatuh. Artinya, kalau orang tidak akan jatuh, artinya selamat dunia, selamat akhirat. Itu. Selanjutnya, yang ketiga, yang tertulis di dalam papan anak yatim tadi, wa azibtu liman arafa annal umuro biaqdarin wa huwa yagtamu lil fauti. Aku heran terhadap orang yang mengetahui bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan Allah, tetapi dia merasa sedih karena gagal. Makanya apa yang kita punya cita-cita kemudian Allah tidak kabulkan, jangan dianggap bahwa itu suatu kegagalan. Ternyata nggak ada kegagalan. Orang bijak mengatakan kegagalan adalah awal keberhasilan. Wih, mantap tuh. Iya, jadi baru sekali dicoba gagal masih ada. Iya, yang kedua, yang ketiga, tuh. Kenapa? Karena kita diberikan peringatan, diberikan supaya lebih mantap, supaya lebih semangat dan supaya lebih memperbaiki lagi supaya berhasil. Itu. Kemudian yang keempat dituliskan dalam papan itu wa ajibtu liman arafal hisaba wa huwa yazma'u malan. Aku heran terhadap orang yang telah mengetahui hisab, perhitungan amal, namun dia mengumpul-ngumpulkan harta. Artinya orang yang nanti akan menjadi pewaris Korun. Korun makan di sono di Arab itu hartanya ditimbun di bawah tanah karena dia berpikir kalau mati dimasukkan ke dalam tanah. Jadi kalau hartanya udah ada di dalam tanah ketemu
Maka aneh kejadiannya di Arab, dicari di Indonesia. Mau kemana bang? Nyari harta karun. Pak itu. Jadi mau nyari harta karun, ternyata mendengar dongeng tadi korun, datang ke sini jadi karun. Tak dicari harta karun. Ya. Jadi ini namanya orang dibuai malas, mau cari instan. Bisnis yang judulnya UB. Apa itu UB? Uang bohong. Benar. Banyak sekali dulu orang-orang yang tertipu. Oh, ada yang menjalankan amalilah. Itu ngaran lagi amalilah, manya ngarep-ngarep. Yang namanya amalilah berarti beramal karena Allah. Ngarana amalilah. Ya kan judulnya amalilah, tapi kenapa cair 2 miliar? Dari mana itu? Blon, kaji makanan nu bener. Naon sih judulnya ieu? Amalilah. Artinya beramal karena Allah. Yang namanya karena Allah enggak usah ngarep-ngarep. Gitu loh. Ya. Ternyata uang amalilah dulu tahun 2000 udah dibawa oleh Kangjeng Dimas. Udah dibawa itu di Padepokan dulu. Ada juga orang yang menjanjikan UB katanya uang Brazil, bohong. Kalau ada 1 lembar dibeli 50.000, waktu itu kan belum ada 100.000 1 lembar. Siapa yang punya 1 peti ditukar dengan 1 peti lah, noedah. Ada juga kemarin bisnis toke 7 kilo. Ih, lebih edan deh betama. Pokoknya kalau ada toke 7 kilo dibeli 1 M. Nyari ke Sukabumi, ketemu toke 7 kilo beneran. Di DP-in 100 juta, diasupkan karena mobil. Barang datang ke Jakarta, sagede jempol suku. Itu tokenya berubah. Waduh, iya toke jadi-jadian ya. Ternyata apapun bisnis harta karun yang dicari oleh manusia sampai hari ini belum ada wujudnya. Betul nggak? Belum. Semua hanya tertipu. Semua hanya hayalan dan angan-angan. Banyak yang tertipu dan anehnya kebanyakan yang tertipu bukan orang awam, tapi orang yang menyandang gelar Tilok ngaji sih blok mah kai mah aing belon. Namun ngaji mah kai mah yang dibejaan ku aing. Dak ulah nu kitu. Mantak ada orang ke rumah, "Assalamualaikum, Kiai salam. Tolongin saya janji kalau cair Kiai dibeliin, dibikinin pondok." Maksudnya minta tolong naon? 20 juta bae. Jeung naon? Jeung nyairkeun 2 M. Aing ceng tak kumaha mimitina ieu. Nginjem duit 20 juta, nanti cair 2 M. Saya mau dibikinin majelis talim pesantren. Pan orang nyokot jas, ngodok duit 50.000. Cek saya, geuslah ulah ngomong juta-juta miliar-miliar, mending meuli rokok ka itu pil tersabungkus, kopi jeung wuduk, nyatu dia jeung aing. Bener. Cak aing ulah ngomong-ngomong M, iyalah rezeki yang asli mah. Nu 2 M mah hayalan, tapi iya rokok jeung kopi jeung uduk beneran ieu mah. Seperti itu. Masya Allah. Jadi banyak sekali yang gagal paham dan sudah mereka terkontaminasi dengan yaitu janji-janji palsu karena mereka tidak pernah menyelami apa makna-makna yang namanya bisnis itu. Maka semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin penasaran. Sedoang lagu Oma DB penasaran. Itu, ya. Selanjutnya, wa ajibtu liman arafan nar wa huwa yudhnibu. Aku heran terhadap orang yang mengetahui keadaan neraka, tahu dia paham bahwa ada neraka jahanam tempat siksaan, tapi dia tetap berbuat dosa. Kan ini benar judulnya heran. Kenapa heran? Karena aneh. Ongkohnya bahwa neraka itu panas, tempat penyiksaan, dan dia juga takut kalau bicara neraka. Tapi aneh, apa anehnya? Selalu berbuat dosa. Itu. Ya.
Kemudian selanjutnya wa ajibtu liman arafal jannata yakinan wa huwa yastarihu bidunya. Aku heran terhadap orang yang tahu keadaan surga, dia tahu surga, dia tahu tentang nikmatnya surga dengan keyakinan, tapi sedangkan dia bersenang-senang dengan keduniawian. Nah, itu juga heran. Kenapa heran? Karena duniawiyahnya tidak dipakai kendaraan untuk jalan ke surga. Seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir, wajib tuliman arafas syaitona aduan fa'ata'ahu. Dan aku heran terhadap orang yang tahu setan itu musuh. Bahkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan aku heran terhadap orang-orang yang tahu setan itu musuh, tapi aneh, dia malah mentaatinya. Kenapa kamu musuh jadi CS jeung setan? Nah, iya jadi masalah. Ongkoh nyaho setan eta musuh, malah jadi sohib, malah jadi CS. Sapoe betul dibaturan ku setan, puyem kana hulu. Masya Allah. Jadi orang ieu ulah bergaul jeung setan. Sebab setan mah menjerumus. Maksudnya mah manusia, di setan di sini tapi manusia yang mana? Manusia yang mengajak masih eta setan saroba. Nutilok setan, nutilok salat, eta setan. Karena setan mah teu wajib Ayo ngomong kumaha coba. Lain Pak, lain. Eta mah jelema. Oh, jelema salat tilok-tilok, setan eta. Oh. Ieu cenah jelema Pak, isok ngaji tilok-tilok, setan eta. Ayo dia ngomong naon? Oh, mana aya jeung setan ngaji? Jauh. Yang berkewajiban ngaji adalah berarti lamun teu ngaji ya. Aduh, Masya Allah ya. Jadi manusia mah harus kembali lagi kepada judul. Apa judulnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Jadi orang mah ibadahna kabagi dua. Ada ibadah mahdoh, ada guer mahdoh. Ada hablum minallah, ada hablum minan. Maka kedua-duanya harus bersamaan, kedua-duanya harus dikerjakan, enggak boleh satu-satu. Kalau satu enggak bisa yang satunya berjalan. Yang satu lagi, yang satu tetap enggak berjalan. Kenapa? Seperti dua roda tadi, dua-duanya harus berjalan. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan, sekaligus saya mohon izin dan doa restu kepada seluruh jamaah bahwasanya Kamis-Kamis yang akan datang mungkin dibadalkan untuk sementara waktu, yaitu oleh Kiai Haji Dedi Syahroni. Beliau insya Allah yang membadalkan selama saya umroh, karena insya Allah mau berangkat tanggal 24 Rebo besok. Insya Allah sama Pak RT, sama keluarganya. Ya, jadi mohon doanya kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan kami nanti ketika melaksanakan umroh, yang pertama diberikan sehat, yang kedua diberikan kekuatan, yang ketiga ibadahnya menjadi mabruroh. Ya, ini saja. Hadanallah wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.